Malam itu, jarum jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan pukul 23.15. Suasana rumah terasa begitu sunyi, hanya deru rendah dari mesin pendingin ruangan yang sesekali memecah keheningan. Andini duduk bersandar di sofa beludru abu-abu yang mereka beli 3 tahun lalu, sebuah perabot yang seharusnya menjadi saksi bisu kehangatan rumah tangga, namun kini terasa dingin. Di pangkuannya, sebuah buku novel yang terbuka sejak 2 jam lalu tidak bergeser satu halaman pun. Pikirannya berada di jalan raya, di kemacetan, atau di ruang kantor suaminya yang katanya sedang dipenuhi berkas-berkas proyek. Sudah hampir 3 bulan pola ini berulang. Aris, pria yang biasanya selalu pulang tepat waktu, tiba-tiba bertransformasi menjadi seorang gila kerja. Alasan, proyek strategis, menjadi tameng yang selalu digunakan Aris setiap kali Andini mencoba mengeluh tentang meja makan yang semakin sering hanya dihuni oleh satu orang. Suara gerbang pagar yang digeser perlahan membuat Andini tersentak. Ia segera berdiri, merapikan daster batiknya yang sedikit kusut, dan memasang senyum terbaiknya. Ia ingin menjadi pelabuhan yang tenang bagi Aris. Pintu terbuka, dan Aris melangkah masuk dengan bahu yang tampak turun, wajahnya kuyu, dan dasi yang sudah dilonggarkan. "Baru pulang, Mas?" tanya Andini lembut sambil mendekat, mencoba mengambil tas kerja kulit milik suaminya. Aris mengangguk singkat, memberikan kecupan hambar yang mendarat di kening Andini. "Iya, sayang. Maaf ya, proyek di kantor benar-benar menguras energi. Aku bahkan hampir tidak sempat makan siang tadi." Andini merasakan denyut simpati, namun ada sedikit rasa hampa yang mulai menggerogoti. "Ya ampun, Mas. Kamu harus jaga kesehatan. Aku sudah siapkan sop buntut kesukaanmu, mau makan sekarang atau mandi dulu?" "Mandi dulu saja, badanku rasanya lengket semua," jawab Aris tanpa menatap mata istrinya. Ia melangkah menuju kamar mandi dengan terburu-buru, seolah ingin segera menghapus jejak hari itu dari tubuhnya. Andini membawa tas kerja Aris ke meja kerja. Saat ia kembali ke tempat tidur, ia memungut kemeja putih yang dilemparkan Aris begitu saja di atas spray. Ia berniat memasukkannya ke dalam keranjang cucian. Namun, saat ia mengangkat kain katun tersebut, sebuah aroma menyeruak, menusuk indera penciumannya dengan cara yang sangat tidak biasa. Biasanya, kemeja Aris akan membawa jejak khas, campuran antara aroma maskulin dari parfum sandalwood, bau debu jalanan, dan sisa seringat. Tapi malam ini, kemeja itu bercerita hal lain. Ada aroma lain yang menempel kuat di area kerah dan bahu kanan. Andini mendekatkan kain itu ke hidungnya. Aroma itu sangat lembut, manis, dan menenangkan. Itu adalah perpaduan antara bedak bayi, minyak telon, dan sedikit aroma bunga melati yang samar. Itu bukan aroma ruang rapat yang pengap. Itu adalah aroma yang hanya bisa berasal dari dekapan seorang bayi yang bersih. Jantung Andini berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin dia tadi menggendong anak rekan kantornya? Pikirnya. Namun, akal sehatnya membantah. Kantor mana yang mengizinkan bayi berada di ruang kerja hingga tengah malam saat semua orang sedang sibuk mengejar deadline? Ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Selama 7 tahun pernikahan, Aris adalah sosok yang lurus. Mereka memang belum dikaruniai momongan, sebuah kenyataan yang seringkali membuat Andini merasa rendah diri. Apakah rasa haus akan sosok anak telah membuat Aris mencari kenyamanan di tempat lain? Sambil memegang kemeja itu, Andini berjalan menuju mesin cuci. Namun, langkahnya terhenti. Ia kembali menghirup aroma itu. Begitu nyata. Begitu kontras dengan kebohongan, lembur, yang baru saja diucapkan Aris. Suara air dari kamar mandi berhenti. Andini terburu-buru memasukkan kemeja itu ke keranjang dan kembali ke meja makan. Tak lama kemudian, Aris muncul dengan kaos oblong bersih. Ia langsung menyantap sopnya dengan lahap. "Mas," panggil Andini pelan. "Tadi di kantor, ada rekan yang bawa anak? Tadi waktu aku mau cuci kemejamu, baunya wangi sekali. Seperti bau bayi." Gerakan sendok Aris terhenti sejenak di udara. Hanya 1 detik, namun bagi Andini, itu adalah jeda yang mencurigakan. Aris kemudian melanjutkan makannya dengan tempo yang lebih cepat. "Oh, itu, tadi sore sekretaris Pak Direktur mampir ke ruangan bawa anaknya. Aku sempat gendong sebentar sebelum balik kerja lagi. Mungkin baunya nempel," jawab Aris dengan nada yang terlalu datar, seperti kalimat yang sudah dihafal.
Oh, pantesan. Wangi sekali baunya, Mas, ujar Andini, mencoba memancing reaksi. Sudahlah, jangan dibahas. Masalah kecil begitu kok dipikirkan. Aku capek. Aris mengakhiri percakapan dengan nada ketus. Ia meletakkan sendoknya dengan suara denting yang tajam, lalu berdiri tanpa membantu membereskan meja. Andini memperhatikan punggung suaminya yang menjauh. Perasaan ganjal itu tidak hilang, justru semakin mengembang. Ia kembali ke kamar mandi dan mengambil kemeja putih itu lagi. Di bawah lampu yang terang, ia memeriksa setiap senti kain tersebut. Di bagian pundak kanan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah noda kecil, putih kekuningan yang sudah mengering. Ia menyentuhnya, teksturnya sedikit kaku. Saat ia mencium noda itu, bau amis susu yang khas, noda gumoh bayi, tercium dengan jelas. Jika Aris hanya menggendong bayi itu sebentar, bagaimana mungkin ada noda gumoh sebesar ini? Gumoh biasanya terjadi saat bayi sedang disendawakan dalam waktu lama di pundak seseorang. Itu adalah posisi yang intim, posisi yang hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan emosional dengan sang bayi. Andini terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Aroma parfum bayi yang harusnya melambangkan kesucian, kini terasa seperti racun. Ia menyadari bahwa, lembur, suaminya bukan lagi tentang pekerjaan, melainkan tentang sebuah rahasia yang mulai tercium baunya. Pagi berikutnya, suasana di meja sarapan terasa hambar, lebih hambar dari roti bakar yang lupa diolesi mentega oleh Andini. Aris duduk di hadapannya, sibuk dengan ponselnya, jemarinya bergerak lincah, mengetikkan pesan dengan senyum tipis yang tak sadar tersungging di bibirnya. Senyum yang biasanya menjadi milik Andini, kini seolah tersedot ke dalam layar datar itu. Andin, panggil Aris tiba-tiba, memecah kesunyian yang mencekam. Andini mendongak, berusaha menyembunyikan sembab di matanya akibat kurang tidur. Iya, Mas? Kantor memutuskan untuk memperluas jangkauan proyek ke wilayah satelit. Aku ditunjuk sebagai pengawas utama. Masalahnya, lokasinya di kota sebelah. Sekitar 2 jam perjalanan kalau lancar. Aris meletakkan ponselnya, menatap Andini dengan tatapan yang dipaksakan serius. Karena intensitas kerjanya tinggi, aku mungkin tidak bisa pulang setiap hari. Mungkin 2 atau 3 malam dalam seminggu aku harus menginap di sana. Jantung Andini mencelos. Kota sebelah. Hanya 2 jam perjalanan, namun bagi Aris, itu cukup menjadi alasan untuk tidak pulang ke pelukan istrinya. Harus menginap, Mas? Kan bisa pulang pergi kalau cuma 2 jam. Aris menghela napas, gestur yang selalu ia gunakan untuk menunjukkan bahwa Andini sedang bersikap tidak masuk akal. Capek di jalan, sayang. Tenagaku akan habis di tol. Kalau aku menginap, aku bisa mulai kerja lebih pagi dan selesai lebih cepat. Ini demi karierku, demi masa depan kita juga. Bukankah kita ingin menabung untuk program bayi tahun depan? Mendengar kata bayi, hati Andini perih. Aroma parfum bayi di kemeja semalam kembali terngiang di ingatannya. Ia ingin berteriak, bertanya tentang noda gumoh di pundak Aris, namun lidahnya keluh. Ia belum siap mendengar kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Ia memilih untuk diam dan mengangguk pelan, sebuah kekalahan yang ia bungkus dengan kepatuhan. Kapan mulai berangkat? Tanya Andini lirih. Sore ini. Aku sudah siapkan koper kecil di bagasi mobil, jawab Aris cepat. Terlalu cepat. Seolah semuanya sudah direncanakan dengan matang jauh sebelum ia mengatakannya. Siang itu, Andini melepas keberangkatan Aris di teras rumah. Aris mengecup keningnya, sebuah rutinitas yang kini terasa seperti formalitas belaka. Mobil hitam itu perlahan meninggalkan halaman, membawa pergi pria yang selama 7 tahun ini menjadi dunianya. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, Andini masuk ke dalam rumah yang mendadak terasa terlalu luas dan hampa. Ia masuk ke ruang kerja Aris, tempat yang jarang ia jamah. Ia mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan keganjilan ini. Di atas meja kerja, ia menemukan sebuah brosur perumahan di kota sebelah, Cendana Residence. Di pojok brosur itu ada coretan tangan Aris, blok B12, cat warna krem. Andini mengerutkan kening. Mengapa seorang pengawas proyek harus mencatat detail blok perumahan dengan warna cat tertentu? Bukankah ia mengawasi pembangunan gedung perkantoran atau infrastruktur publik?
Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi bagi Andini. Aris seringkali tidak bisa dihubungi dengan alasan sinyal di lokasi buruk atau sedang rapat lapangan. Saat berhasil tersambung melalui panggilan video, Aris selalu berada di dalam sebuah kamar yang tampak seperti kamar hotel standar, namun Andini menangkap detail-detail kecil yang janggal. Ada sebuah gantungan kunci karakter kartun anak-anak yang tergantung di lemari pakaian di belakang Aris. Itu apa, Mas? Tanya Andini menunjuk ke arah lemari melalui layar ponsel. Aris menoleh cepat, wajahnya sedikit menegang. Oh, ini? Punya anak rekan kerja, tadi tertinggal saat mereka main ke sini. Sudahlah, aku capek sekali. Aku tidur duluan ya. Sambungan diputus sepihak. Andini menatap layar ponselnya yang gelap. Kecurigaannya kini bukan lagi sekadar benih, melainkan tanaman berduri yang mulai melilit hatinya. Aris yang ia kenal sangat benci barang-barang, imut, atau pernak-pernik yang berantakan. Mengapa ia membiarkan gantungan kunci anak-anak ada di kamar hotelnya? Kegelisahan itu memuncak saat akhir pekan tiba. Aris pulang dengan wajah berseri, membawa sekantong oleh-oleh makanan khas kota sebelah. Ia bercerita panjang lebar tentang kemajuan proyek, tentang betapa lelahnya ia, namun matanya memancarkan kepuasan yang aneh. Malamnya, saat Aris tertidur lelap, mungkin karena benar-benar kelelahan setelah membagi dirinya di dua tempat, Andini memberanikan diri memeriksa ponsel suaminya. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Namun, ponsel itu terkunci dengan pola yang sudah diubah. Andini beralih ke dompet Aris yang tergeletak di nakas. Ia membukanya perlahan, tangannya gemetar. Di dalam selipan kartu, ia menemukan sebuah kartu akses gerbang perumahan. Tertulis jelas di sana, Cendana Residence. Air mata Andini jatuh tanpa suara. Alibi proyek luar kota itu terasa semakin tipis dan transparan. Ia menyadari bahwa suaminya bukan sedang membangun gedung atau jalan raya di kota sebelah. Aris sedang membangun sesuatu yang jauh lebih permanen, sesuatu yang melibatkan aroma bayi, noda gumoh, dan rumah dengan cat warna krem. Andini kembali ke sofa ruang tamu, meringkuk di sana hingga fajar menyingsing. Ia menatap langit-langit, menyadari bahwa pernikahan 7 tahunnya kini berada di tepi jurang. Aris telah menciptakan sebuah alibi yang sempurna untuk menjauh darinya, menjadikannya istri yang hanya dikunjungi sesekali, sementara hati dan hidup pria itu mungkin sudah berpindah ke kota sebelah, di sebuah blok bernama B12. Esok harinya, saat Aris pamit untuk kembali bekerja ke kota sebelah, Andini melepasnya dengan senyum yang paling tegar yang bisa ia buat. Namun, di dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Ia tidak akan lagi menjadi penonton pasif dalam sandiwara ini. Jika Aris punya dunia lain di sana, maka Andini akan memastikan dirinya menjadi saksi pertama yang meruntuhkan tembok-tembok kebohongan itu. Pagi itu, matahari bersinar terlalu terik untuk suasana hati Andini yang mendung. Aris sudah berangkat sejak pukul 6 pagi tadi, memberikan alasan klasik tentang rapat koordinasi awal pekan yang tidak bisa ditunda. Ia pergi dengan terburu-buru, bahkan hampir melupakan tas bekal yang sudah Andini siapkan. Andini berdiri di tengah garasi yang kosong, menatap sisa tetesan air di lantai bekas mobil Aris dipanaskan. Perasaannya tidak keruan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak sekadar diam dan menunggu di rumah seperti istri penurut. Ia perlu melakukan sesuatu agar pikirannya tidak meledak oleh asumsi. Perhatiannya tertuju pada mobil kedua mereka, sebuah sedan tua yang jarang dipakai Aris karena ia lebih suka menggunakan mobil SUV kantor untuk perjalanan ke kota sebelah. Namun, kemarin Aris sempat menggunakan sedan ini untuk pergi ke ATM sebentar. Andini memutuskan untuk membersihkan interior mobil tersebut, sebuah kegiatan yang biasanya membantunya meredakan stres. Ia mulai mengeluarkan karpet mobil, menyedot debu di sela-sela kursi, dan mengelap dashboard. Saat ia merogoh kantong penyimpanan di balik kursi penumpang depan, jarinya menyentuh selembar kertas yang kaku dan terlipat kecil. Awalnya ia mengira itu hanya sampah permen atau struk parkir lama. Namun, saat lipatannya dibuka, jantung Andini seakan berhenti berdetak. Itu adalah struk belanja dari sebuah supermarket hypermarket raksasa di kota sebelah. Tanggalnya tertera 3 hari yang lalu, tepat di hari Aris mengaku sedang terjebak rapat hingga tengah malam dan tidak bisa melakukan panggilan video. Andini membaca daftar belanjaan itu satu persatu. Matanya membelalak,
napasnya mulai tersengal. 1 PCS susu formula tahap 1, 800 gram, 2 pak popok bayi ukuran M1 PCS botol susu antikolik 1 PCS daster katun wanita, size L, 1 set perlengkapan mandi bayi. Tangan Andini gemetar hebat hingga struk itu nyaris jatuh dari genggamannya. Daftar itu bukan sekadar belanjaan biasa. Itu adalah daftar kebutuhan dasar sebuah kehidupan rumah tangga baru yang memiliki bayi. Ukuran daster L. Itu pun bukan ukuran tubuh Andini yang mungil dan selalu berada di ukuran S. Lembur, Mas? Ini yang kamu sebut lembur? Bisik Andini pada kekosongan di dalam mobil. Rasa mual tiba-tiba menghantam ulu hatinya. Bayangan Aris mendorong kereta belanja di kota sebelah, memilihkan merek susu terbaik, dan membelikan baju tidur untuk wanita lain, terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Selama ini, Andini selalu merasa gagal karena belum bisa memberikan keturunan. Ia sering menangis di kamar mandi saat tamu atau kerabat bertanya kapan mereka akan menimang bayi. Dan sekarang, kenyataan menghantamnya. Aris tidak sedang menunggu rezeki anak bersama Andini. Aris telah menjemput rezeki itu di tempat lain. Andini membawa struk itu masuk ke dalam rumah. Ia duduk di meja makan, tempat yang sama di mana Aris berkali-kali meyakinkannya bahwa ia adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Ia memotret struk itu dengan ponselnya sebagai cadangan bukti, lalu menyimpannya di dalam laci terkunci yang berisi dokumen-dokumen penting miliknya. Ia mencoba menata logikanya. Mungkin dia membelikan itu untuk saudaranya? Namun, Aris adalah anak tunggal dan kedua orang tuanya sudah tiada. Teman kantor? Tidak masuk akal seorang pria membeli daster dan susu formula sebanyak itu untuk istri teman kantornya tanpa alasan yang sangat mendesak. Pikirannya kembali melayang pada brosur, Cendana Residence, dan nomor blok B12 yang ia temukan sebelumnya. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu, membentuk gambaran utuh yang mengerikan. Aris tidak hanya berselingkuh, pria itu sedang menjalani peran sebagai kepala keluarga di dua tempat yang berbeda. Andini meraih ponselnya, mencari alamat supermarket yang tertera di struk tersebut melalui peta digital. Jaraknya hanya 5 menit dari kompleks Cendana Residence. Semuanya begitu dekat, begitu terorganisir. Aris telah membangun alibi yang rapi, namun ia cukup ceroboh untuk meninggalkan jejak kertas kecil di dalam mobil yang jarang ia sentuh. Kamu pikir aku sebodoh itu, Mas? Gumam Andini dengan air mata yang kini mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Kemarahan yang selama ini ia tekan kini mulai mendidih. Ia tidak ingin lagi menjadi istri yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Struk belanja ini bukan sekadar sampah, bagi Andini, ini adalah surat pernyataan perang. Ia menyadari bahwa memaafkan bukanlah pilihan jika yang dihadapi adalah pengkhianatan yang terencana sedemikian rupa. Sore itu, saat Aris mengirim pesan singkat berbunyi, "Sayang, malam ini aku tidak pulang lagi ya, ada pengecoran beton di lokasi proyek yang harus diawasi." Andini tidak membalas dengan kalimat perhatian seperti biasanya. Ia hanya mengetik 2 kata pendek, "Hati-hati." Di balik layar ponselnya, Andini sudah mengambil keputusan besar. Ia akan pergi ke kota sebelah besok pagi. Bukan untuk membawakan makan siang, bukan pula untuk memberi kejutan manis. Ia akan pergi untuk menjemput kebenaran yang selama ini disembunyikan Aris di balik tembok rumah bercat krem itu. Ia mulai mengemasi sebuah tas kecil. Bukan berisi baju-baju cantik, melainkan kamera, ponsel cadangan, dan keberanian yang tersisa. Struk belanja itu terus terbayang di benaknya, terutama poin tentang susu formula. Di saat Andini berjuang dengan segala vitamin promil dan doa-doa di sepertiga malam, suaminya justru sedang merayakan kelahiran kehidupan baru di tangan wanita lain. Malam itu, Andini tidur dengan struk belanja itu di bawah bantalnya. Aroma parfum bayi di kemeja Aris tempo hari kini sudah terjelaskan oleh daftar belanjaan ini. Kini, tinggal satu hal yang tersisa. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri siapa sosok wanita yang memakai daster ukuran L itu, dan siapa bayi yang telah mencuri perhatian suaminya setiap malam. Pagi itu, Andini tidak terbangun oleh alarm ponselnya, melainkan oleh debaran jantung yang terasa hingga ke kerongkongan. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong selama beberapa saat, menyadari bahwa hari ini hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Di sampingnya, sisi tempat tidur Aris tampak rapi, dingin, dan tak tersentuh.
Sebuah metafora sempurna bagi pernikahan mereka belakangan ini. Andini segera beranjak. Ia sengaja mengenakan pakaian yang tidak mencolok, blus hitam sederhana, celana kain gelap, dan kerudung instan yang bisa menutupi sebagian wajahnya. Ia juga mengenakan kacamata hitam besar yang biasanya hanya ia pakai saat berlibur ke pantai. Hari ini, kacamata itu berfungsi sebagai tameng agar matanya yang sembab tidak terlihat, sekaligus penyamaran agar Aris tidak mengenalinya jika mereka berpapasan di jalan. Sebelum berangkat, ia mengirim pesan singkat ke grup WhatsApp kantornya, mengabarkan bahwa ia mendadak tidak enak badan dan harus mengambil cuti sehari. Setelah urusan pekerjaan selesai, ia melangkah menuju garasi. Ia memilih menggunakan sedan tua mereka, mobil yang sama di mana ia menemukan struk belanja kemarin. Meski mesinnya tidak sehalus mobil SUV Aris, sedan ini jauh lebih anonim di jalan raya. Andini menarik napas dalam-dalam sebelum memutar kunci kontak. Deru mesin terdengar, dan bersamaan dengan itu, tekadnya bulat. Perjalanan menuju kota sebelah memakan waktu hampir 2 jam. Selama di jalan tol, pikiran Andini berkecamuk. Ia membayangkan berbagai skenario, bagaimana jika ia salah lihat, bagaimana jika rumah itu ternyata milik saudara jauh Aris yang selama ini dirahasiakan. Namun, struk belanja dan aroma parfum bayi itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, menghancurkan setiap harapan kosong yang ia bangun. Begitu memasuki perbatasan kota sebelah, Andini mematikan musik di mobil. Keheningan terasa lebih tepat untuk misinya. Ia mengikuti arahan navigasi di ponselnya menuju alamat yang tertera di brosur yang ia temukan di ruang kerja Aris, Cendana Residence. Perumahan itu ternyata cukup mewah dan eksklusif. Gerbangnya dijaga oleh 2 petugas keamanan berseragam rapi. Andini merasa ragu sejenak. Jika ia masuk menggunakan mobil, petugas mungkin akan menanyakan tujuannya. Ia memutuskan untuk memarkir sedannya di sebuah minimarket yang berjarak sekitar 200 meter dari gerbang perumahan. Andini melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponselnya saat melewati pos satpam. Beruntung, saat itu ada truk pengangkut galon air yang masuk, sehingga perhatian petugas teralihkan. Ia berhasil masuk tanpa hambatan. Suasana di dalam Cendana Residence sangat asri. Pohon-pohon peneduh berjejer rapi, dan jalanannya bersih. Namun bagi Andini, keindahan ini terasa mencekik. Ia mencari papan petunjuk blok. Blok A, Blok B. Bisiknya pelan. Langkahnya melambat saat matanya menangkap papan kecil bertuliskan, Blok B. Ia menyusuri deretan rumah hingga matanya terpaku pada sebuah bangunan di ujung jalan. Nomor B12. Rumah itu persis seperti catatan di brosur, dicat dengan warna krem lembut dengan aksen kayu pada bagian pagarnya. Di halaman depan, tumbuh pohon mangga yang masih kecil dan beberapa pot bunga mawar yang terawat. Jantung Andini seakan berhenti berdetak saat melihat sebuah mobil hitam terparkir di carport rumah itu. Mobil SUV kantor yang dipakai Aris. Andini segera bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, agak jauh dari rumah tersebut. Ia mengatur napasnya yang mulai memburu. Tangannya yang memegang ponsel bergetar hebat. Ia menyiapkan kamera, memastikan mode senyap sudah aktif. 10 menit berlalu yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, pintu depan rumah B12 terbuka. Aris keluar. Ia tidak mengenakan kemeja kerja atau dasi. Pria itu hanya memakai kaos oblong santai dan celana pendek, pakaian yang biasanya hanya ia kenakan di rumah bersama Andini pada hari Minggu pagi. Aris tampak begitu santai, begitu di rumah. Ia tidak sendirian. Seorang wanita muda mengikuti dari belakang. Wanita itu mengenakan daster katun panjang bermotif bunga, daster yang ukurannya tampak pas dengan deskripsi size L di struk belanja kemarin. Rambutnya diikat asal, dan wajahnya tampak segar meski tanpa riasan. Andini merasakan dadanya sesak, seolah pasokan oksigen di dunia ini tiba-tiba habis. Namun, kejutan yang sesungguhnya belum berakhir. Aris membantu wanita itu membawakan sebuah kereta bayi ke teras. Dengan gerakan yang sangat telaten dan penuh kasih sayang, Aris mengangkat seorang bayi dari gendongan wanita itu dan menaruhnya dengan hati-hati ke dalam kereta bayi. Aris kemudian mengecup pipi wanita itu singkat, lalu mencubit gemas pipi sang bayi sambil tertawa lebar. Andini memejamkan mata sesaat, menahan jeritan yang hampir lolos dari tenggorokannya. Air mata kini mengalir deras di balik kacamata hitamnya.
Selama 7 tahun, ia merindukan tawa itu. Selama 7 tahun, ia menanti momen di mana Aris akan menatap seorang bayi dengan binar mata seperti itu. Dan sekarang, ia melihatnya, tapi bukan bersamanya. Dengan tangan gemetar, Andini mengangkat ponselnya. Ia mulai mengambil foto dan merekam video. Ia merekam saat Aris menyuapi wanita itu sepotong buah. Ia merekam saat Aris dengan bangganya mendorong kereta bayi itu di halaman rumah. Dan ia merekam saat mereka bertiga tampak seperti potret keluarga bahagia yang sempurna. Ternyata ini proyekmu, Mas, bisik Andini di sela isak tangisnya yang tertahan. Kamu bukan sedang mengawasi beton, kamu sedang membangun nyawa di atas bangkai pernikahanku. Andini terus mengamati dari kejauhan hingga mereka masuk kembali ke dalam rumah. Ia merasa kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya telah berubah menjadi air. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aris tidak hanya berselingkuh, ia telah menciptakan sebuah ekosistem kehidupan yang utuh. Di kota ini, Aris adalah seorang ayah dan suami yang bahagia. Di kota sebelah, Aris hanyalah seorang pria yang pura-pura lelah demi menutupi pengkhianatannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Andini berbalik dan berjalan menjauh dari rumah B12. Langkahnya berat, namun pikirannya kini jernih oleh kemarahan yang dingin. Penyelidikan diam-diam ini telah memberinya semua jawaban yang ia butuhkan, dan sekarang, saatnya ia menyusun langkah untuk memberikan kejutan balik bagi suaminya yang luar biasa itu. Andini berdiri mematung di balik batang pohon mahoni yang besar, sekitar 50 meter dari rumah bernomor B12 itu. Dunianya seolah berhenti berputar. Semua kebisingan kota, suara burung, dan deru mobil di kejauhan mendadak senyap, digantikan oleh suara detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di telinga. Dari balik kacamata hitamnya yang mulai berembun karena hawa panas tubuhnya sendiri, ia melihat Aris, pria yang setiap pagi ia siapkan sarapannya, pria yang ia doakan keselamatannya setiap sujud, tengah tertawa lepas. Aris sedang membantu wanita itu membenarkan posisi payung pada kereta bayi agar tidak terkena terik matahari. Gerakannya begitu luwes, begitu terbiasa, seolah rutinitas ini telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Cendana Residence, Blok B12, bisik Andini lirih, menyebutkan alamat itu seolah itu adalah mantra terkutuk. Jadi ini alasan kamu tidak bisa pulang, Mas? Karena rumah ini lebih membutuhkanmu daripada aku. Andini mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Rasa perih di dadanya bukan lagi sekadar sakit hati, melainkan rasa sesak yang membuatnya ingin muntah. Ia melihat wanita itu, Sarah, atau siapapun namanya, menyeka keringat di dahi Aris dengan tisu. Aris membalasnya dengan genggaman tangan yang erat dan tatapan mata yang penuh pemujaan. Tatapan yang sudah lama hilang dari pernikahan mereka. Dengan jemari yang dingin dan gemetar, Andini kembali mengangkat ponselnya. Ia mengambil video berdurasi 1 menit. Ia ingin memastikan setiap detik pengkhianatan ini terekam dengan jelas. Ia merekam saat Aris mengangkat bayi itu ke udara, membuat si kecil tertawa riang, dan bagaimana Aris menciumi perut bayi itu dengan penuh kasih. Ternyata daster itu untuknya, gumam Andini saat melihat wanita itu mengenakan daster yang persis seperti di struk belanja. Dan susu itu untuk anak itu. Pikiran Andini mulai berkelana dengan liar. Sejak kapan? Berapa lama Aris telah membagi uang hasil kerjanya? Berapa banyak tabungan masa depan mereka yang telah terkuras untuk mencicil rumah di kompleks mewah ini? Rumah ini bukan sekadar tempat singgah, rumah ini terlihat sangat mapan. Ada tanaman hias yang rimbun, kursi teras yang mahal, dan suasana yang menunjukkan bahwa penghuninya sudah lama menetap di sana. Tiba-tiba, seorang tetangga yang sedang menyiram tanaman di rumah sebelah blok B12 melambaikan tangan pada Aris. Pagi, Pak Aris. Mau jalan-jalan pagi sama si kecil? Teriak tetangga itu ramah. Iya, Pak. Mumpung mataharinya bagus buat tulang bayi, jawab Aris dengan suara lantang dan ramah. Ia tidak tampak seperti pria yang sedang bersembunyi. Di lingkungan ini, Aris adalah warga terhormat, seorang kepala keluarga yang dikenal baik. Andini merasa kakinya lemas. Kenyataan bahwa Aris menggunakan nama aslinya dan tidak bersembunyi menunjukkan betapa beraninya pria itu. Aris tidak merasa bersalah. Ia justru merasa memiliki hak untuk menjalani kehidupan ganda ini. Bagi dunia luar, Aris mungkin terlihat seperti pria hebat yang sanggup mengurus 2 rumah tangga, tapi bagi Andini,
Aris hanyalah seorang pengecut yang membangun kebahagiaan di atas tumpukan kebohongan. Setelah beberapa saat, keluarga kecil itu kembali masuk ke dalam rumah. Aris menutup pagar besi berwarna hitam itu dengan rapat, lalu menggemboknya. Bunyi denting besi yang beradu seolah menjadi tanda penutup bagi babak kehidupan Andini yang naif. Andini berbalik perlahan, berjalan menuju gerbang perumahan dengan langkah yang limbung. Ia merasa seperti hamba sahaya yang baru saja melihat istana raja dari kejauhan, hanya saja ia baru menyadari bahwa ia adalah ratu yang baru saja digulingkan tanpa tahta. Saat ia sampai di mobil sedannya yang terparkir di minimarket, ia tidak langsung menyalakan mesin. Ia duduk di kursi kemudi, mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tangisnya pecah. Ia meraung di dalam mobil yang tertutup rapat, meluapkan segala sesak yang sejak semalam tertahan di kerongkongan. 7 tahun, Aris? 7 tahun aku mengabdi? Isaknya disela tangis. Aku bertahan saat orang-orang menghinaku karena belum punya anak. Aku membelamu saat keluargaku meragukan kariermu. Dan ini balasanmu. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Andini menyeka air matanya dengan kasar. Tatapan matanya yang tadi layu kini berubah menjadi tajam dan dingin. Ia merogoh tasnya, mengambil kembali ponselnya, dan melihat hasil rekaman tadi. Ia tidak akan membiarkan Aris menang begitu saja. Ia tidak akan datang ke rumah itu dan mengamuk seperti wanita yang kehilangan akal sehat. Itu terlalu mudah bagi Aris. Ia ingin Aris merasakan apa yang ia rasakan, kehilangan perlahan-lahan. Andini menyalakan mesin mobilnya. Alamat di Cendana Residence itu kini sudah terpatri di otaknya sebagai titik awal kehancuran suaminya. Sebelum ia pulang ke kota mereka, ia memutuskan untuk berkeliling sebentar di sekitar area perumahan itu. Ia menemukan sebuah toko bayi yang tidak jauh dari sana. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia turun dan masuk ke toko itu. "Permisi, Mbak. Apa benar kemarin ada pria bernama Pak Aris yang belanja di sini?" Dia bilang dia sering langganan buat anaknya di Blok B12 Cendana Residence. Tanya Andini dengan nada yang sangat tenang, seolah ia adalah saudara jauh yang ingin memberikan kado. Pelayan toko itu tersenyum lebar. "Oh, Pak Aris yang istrinya Bu Sarah?" "Iya, Bu. Beliau sering ke sini. Baru 2 hari yang lalu beli stok susu formula banyak. Bapaknya sayang banget sama anaknya, tiap belanja pasti pilih merek yang paling bagus." Andini tersenyum getir. "Terima kasih, Mbak. Saya hanya ingin memastikan." Informasi itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya. Bu Sarah. Itulah nama wanita itu. Nama yang kini menjadi musuhnya, namun di saat yang sama, Andini merasa kasihan. Apakah Sarah tahu bahwa Aris sudah memiliki istri? Ataukah mereka berdua hanyalah korban dari sandiwara hebat seorang Aris? Andini memacu mobilnya kembali ke jalan tol. Di sepanjang jalan, ia mulai menyusun strategi. Ia tidak akan melabrak Aris malam ini. Ia akan menunggu. Ia ingin melihat sejauh mana Aris bisa bersandiwara saat ia pulang nanti dengan alasan lelah karena proyek. Kota sebelah yang tadinya asing, kini menjadi saksi bisu atas runtuhnya kepercayaan seorang istri. Dan kompleks Cendana, dengan segala kemewahannya, hanyalah sebuah monumen dari pengkhianatan yang paling rapi yang pernah Andini temui. Ia akan pulang, menyiapkan makan malam, dan menanti suaminya kembali dengan aroma parfum bayi yang kini bukan lagi sebuah misteri. Andini masih terduduk di dalam mobil sedannya, terparkir beberapa ratus meter dari gerbang Cendana Residence. Napasnya masih terasa berat, dan dadanya terasa panas seperti ada bara yang diselipkan di sana. Kata-kata pelayan toko bayi tadi terus terngiang-ngiang. "Bapaknya sayang banget sama anaknya," kata ayah. Sebuah gelar yang selama 7 tahun ini selalu Andini bisikkan dalam doa-doanya agar bisa disematkan pada Aris. Ia teringat betapa seringnya ia menangis diam-diam saat melihat hasil tes kehamilan yang menunjukkan 1 garis merah, sementara Aris akan memeluknya dari belakang dan berkata, "Sabar, sayang. Mungkin Tuhan ingin kita pacaran lebih lama." Sekarang Andini tahu, Tuhan tidak sedang menunda rezeki mereka. Arislah yang telah membagi rezeki itu ke rahim wanita lain. Rasa penasaran yang menyakitkan mendorong Andini untuk kembali. Ia ingin melihat lebih dekat. Ia ingin melihat wajah malaikat kecil yang telah mencuri seluruh perhatian suaminya.
Dengan langkah yang dipaksakan tegak, ia kembali berjalan kaki menuju blok B12. Kali ini, ia tidak bersembunyi di balik pohon. Ia berjalan di trotoar seberang jalan, mengenakan masker medis dan topi agar wajahnya tak mudah dikenali. Keberuntungan, atau mungkin kesialan yang terencana, memihak padanya. Pintu pagar rumah itu kembali terbuka. Sarah keluar membawa selembar selimut bayi yang baru dicuci untuk dijemur di pagar. Tak lama kemudian, Aris muncul di ambang pintu, menggendong bayi itu di pundaknya. Bayi itu memakai baju monyet berwarna biru muda. Dari jarak ini, Andini bisa melihat dengan jelas wajah sang bayi. Jantungnya seakan diremas tangan raksasa. Bayi itu memiliki mata yang persis seperti mata Aris, sedikit sipit dengan sorot yang tajam namun hangat. Garis rambutnya, bentuk hidungnya, bayi itu adalah cetakan sempurna dari suaminya. Malaikat kecil, bisik Andini dengan suara parau yang tertelan angin. Dia benar-benar anakmu, Mas. Andini melihat Aris mencium dahi bayi itu berkali-kali. Ada binar kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Itu bukan binar mata seorang pria yang sedang kelelahan karena proyek pengecoran beton. Itu adalah binar mata seorang ayah yang baru saja menemukan pusat semestanya. Selama ini, Andini selalu menganggap kesunyian rumah mereka sebagai bentuk ketabahan. Ia mengira Aris juga merasakan kekosongan yang sama setiap kali mereka makan malam hanya berdua. Namun ternyata, Aris tidak pernah merasa kosong. Ia hanya memindahkan kebisingan dan tawa anak-anak ke kota ini, ke pelukan wanita ini. Sarah kemudian mendekat ke arah Aris, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, atau lebih tepatnya, suami Andini. Mereka bertiga berdiri di sana, di bawah sinar matahari pagi, membentuk siluet keluarga yang begitu harmonis. Andini merasa seperti hantu yang sedang menonton kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. "Namanya siapa, Mas?" tanya Andini dalam hati, seolah bisa mengirimkan pesan lewat pikiran. "Siapa nama anak yang kau sembunyikan dari duniaku?" Tiba-tiba, bayi itu menangis. Suaranya melengking, memecah ketenangan pagi di kompleks itu. Dengan sigap, Aris menyerahkan bayi itu kepada Sarah, lalu ia masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah botol susu. Botol susu yang mungkin saja salah satu dari daftar di struk belanja yang ia temukan kemarin. Andini melihat bagaimana Aris dengan telaten membantu Sarah memposisikan bayi itu untuk menyusu. Pemandangan itu begitu intim, begitu menyesakkan, hingga Andini harus memalingkan wajah. Ia tidak sanggup lagi. Setiap detik yang ia habiskan untuk menonton drama ini adalah silet yang mengiris harga dirinya. Ia menyadari satu kenyataan pahit, selama 7 tahun ini, ia mungkin hanya dianggap sebagai istri administratif. Wanita yang mengurus rumah, menyiapkan pakaian, dan menjaga nama baik Aris di depan keluarga besar. Sementara Sarah adalah istri emosional, wanita yang memberinya apa yang tidak bisa Andini berikan, seorang penerus. "Kamu jahat, Aris. Kamu sangat jahat," gumam Andini sambil berjalan cepat meninggalkan area blok B12. Air matanya kini mengalir deras, membasahi masker yang ia kenakan. Ia merasa sangat bodoh. Ia teringat betapa ia selalu menyalahkan dirinya sendiri, mengonsumsi berbagai obat penyubur yang pahit, dan menjalani prosedur medis yang menyakitkan hanya agar bisa melihat Aris bahagia. Ternyata, Aris sudah menemukan kebahagiaannya sendiri tanpa perlu menunggu Andini. Andini sampai di mobilnya dengan napas tersengal-sengal. Ia mencengkeram kemudi, mencoba meredam amarah yang kini mulai menguasai kesedihannya. Malaikat kecil itu, bayi yang tak berdosa itu adalah bukti hidup dari pengkhianatan yang paling keji. Bayi itu adalah alasan di balik setiap alasan, lembur, Aris. "Dia bukan malaikatku," ucap Andini dengan nada dingin yang baru. "Dia adalah monumen kebohonganmu, Mas. Dan aku tidak akan membiarkan monumen itu berdiri tegak di atas kehancuranku." Ia menghapus air matanya dengan tisu, memperbaiki riasannya yang berantakan, dan memakai kembali kacamata hitamnya. Kesedihan itu perlahan mengeras menjadi tekad yang membeku. Ia tidak akan lagi menangisi bayi yang bukan miliknya. Ia akan mulai memikirkan bagaimana cara meruntuhkan istana pasir yang telah dibangun Aris dengan begitu rapinya di kota ini. Andini menyalakan mesin mobil, meninggalkan Cendana Residence dengan satu kepastian. Malaikat kecil itu mungkin memiliki mata suaminya,
Tapi dia juga akan menjadi saksi bagaimana sang ayah kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebohongan. Perjalanan pulang ke rumahnya kini terasa seperti perjalanan menuju medan perang yang sesungguhnya. Setelah menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya di depan rumah blok B12, Andini tidak lantas pergi meninggalkan kompleks itu. Rasa sakitnya kini telah bermutasi menjadi keberanian yang dingin dan terukur. Jika Aris mampu membangun kebohongan setebal ini selama bertahun-tahun, maka Andini harus memiliki bukti yang jauh lebih kuat daripada sekadar ingatan visual. Ia butuh dokumen, pengakuan, dan fakta yang tidak bisa dibantah di pengadilan atau di depan keluarga besar mereka nanti. Andini memarkirkan kembali mobilnya di depan sebuah taman kecil yang letaknya agak jauh dari rumah Aris, namun masih dalam jangkauan pandang. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan mulai menuliskan detail-detail penting. Nomor plat mobil yang ada di sana, warna rumah, hingga jam berapa Aris keluar dan masuk. Aku tidak boleh gegabah, bisiknya pada diri sendiri. Ia memutuskan untuk turun dari mobil dan melakukan pendekatan yang lebih berisiko, mencari informasi dari lingkungan sekitar. Dengan kacamata hitam yang masih bertengger di hidungnya, ia berjalan menuju sebuah rumah yang tepat berada di seberang rumah blok B12. Di sana, seorang wanita parubaya sedang asyik memangkas tanaman hiasnya. "Permisi, Bu," sapa Andini dengan suara yang diusahakan tetap ramah dan tenang. "Maaf mengganggu waktunya. Saya sedang mencari alamat, apa benar ini kompleks Cendana?" Wanita itu menoleh dan tersenyum ramah. "Iya, betul, Mbak. Cari blok berapa?" "Sebenarnya saya mencari rumah Pak Aris. Katanya di sekitar sini, tapi saya lupa nomor bloknya," pancing Andini. Jantungnya berdegup kencang, takut jika wanita ini menaruh curiga. "Oh, Pak Aris yang istrinya Bu Sarah? Itu, Mbak, rumahnya yang gerbang hitam nomor B12, jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah rumah yang baru saja dikunjungi Andini. Mereka baru pindah sekitar setahun yang lalu. Pasangan yang sangat serasi, ya? Apalagi sejak bayinya lahir, Pak Aris kelihatan rajin sekali pulang cepat untuk bantu istrinya. Dunia Andini seolah berputar mendengar kata, setahun yang lalu. Itu artinya, saat Aris merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7 dengan makan malam romantis di sebuah restoran mewah, ia sebenarnya sudah menyiapkan sarang untuk wanita lain. "Oh, sudah setahun ya, Bu? Saya pikir mereka baru saja menikah," lanjut Andini, mencoba menggali lebih dalam. "Kalau tidak salah mereka menikah siri dulu, Mbak. Bu Sarah itu orang asli sini. Orangnya pendiam tapi baik. Pak Aris itu orangnya royal, sering kirim makanan buat tetangga kalau ada acara syukuran. Kemarin waktu akikah anaknya, acaranya lumayan meriah loh," cerita wanita itu dengan antusias, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah belati yang menikam jantung lawan bicaranya. Andini memaksakan senyum. "Begitu ya, Bu. Terima kasih banyak informasinya. Sepertinya saya salah waktu, mungkin saya akan hubungi beliau lagi nanti." Ia segera berbalik sebelum air matanya tumpah di depan orang asing itu. "Istri, menikah siri, akikah?" Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Aris bukan hanya sekadar bermain api, ia telah membangun peradaban baru. Andini kembali ke mobil dan segera mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi media sosial dan mencoba mencari nama, Sarah, dengan kata kunci lokasi kompleks tersebut. Setelah beberapa menit berselancar di antara ratusan profil, ia menemukannya. Sebuah akun dengan foto profil seorang wanita yang sedang menggendong bayi bersama Aris. Akun itu tidak dikunci. Andini melihat deretan foto yang diunggah Sarah. Ada foto saat mereka merayakan Idul Fitri bersama, di mana saat itu Aris mengaku harus dinas keluar kota selama 3 hari. Ada foto hasil USG dengan keterangan, "Terima kasih sayang, akhirnya malaikat kecil kita hadir." Dan yang paling menyakitkan adalah foto pernikahan mereka yang sederhana, di mana Aris tampak tersenyum bangga sambil memegang tangan wanita itu di depan seorang penghulu. Andini melakukan tangkapan layar, screenshot, pada setiap foto dan unggahan tersebut. Ia mengirimkan semuanya ke alamat email pribadinya yang lain, serta menyimpannya di folder tersembunyi. Ia tidak ingin ada satupun bukti yang terlewat. "Cukup, Mas, cukup," gumamnya dengan suara parau. Ia merasa sudah mendapatkan lebih dari yang ia cari.
Ia memiliki foto, video, kesaksian tetangga, dan jejak digital yang tak terbantahkan. Namun, sebelum pergi, ia melakukan satu hal terakhir. Ia menelepon kantor pusat perusahaan tempat Aris bekerja, berpura-pura menjadi asisten pribadinya. Halo, selamat siang. Saya ingin mengonfirmasi jadwal proyek luar kota Pak Aris di Cendana Residence. Apakah ada laporan progres pengecoran hari ini? Tanya Andini dengan nada profesional yang sempurna. Mohon maaf, Bu, proyek di Cendana Residence? Setahu saya Pak Aris saat ini sedang menangani proyek renovasi kantor cabang di pusat kota, dan itu tidak memerlukan beliau untuk menginap. Beliau biasanya selesai jam 5 sore, jawab resepsionis di seberang telepon. Andini menutup telepon dengan tangan yang lemas. Semuanya bohong. Bahkan pekerjaan yang Aris banggakan itu pun digunakan sebagai alat untuk memuluskan jalannya menuju pengkhianatan. Aris tidak sedang bekerja. Ia hanya menjalani hidup normal dengan istri keduanya setelah jam kantor berakhir, sementara Andini menunggu dengan setia di rumah mereka dengan hidangan hangat yang perlahan mendingin. Dengan tumpukan bukti di tangannya, Andini menyalakan mesin mobil. Ia menatap rumah B12 untuk terakhir kalinya melalui spion. Keinginan untuk melabrak sekarang juga sangat besar, namun ia menahannya. Ia ingin memberikan kehancuran yang setimpal. Ia ingin Aris merasakan bagaimana rasanya semua topeng yang ia kenakan dilepas satu persatu di depan umum. Andini memacu mobilnya meninggalkan kota itu. Di sepanjang perjalanan pulang, ia tidak lagi menangis. Matanya tajam menatap jalanan di depan. Ia mulai merancang sebuah jamuan khusus untuk menyambut kepulangan suaminya nanti. Jamuan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Aris seumur hidupnya. 2 hari telah berlalu sejak penyelidikan Andini di kota sebelah. Selama waktu itu, Andini bertransformasi menjadi seorang aktris yang sangat ulung. Di hadapan cermin, ia berlatih mengatur raut wajahnya, menghapus kilat amarah di matanya dan menggantinya dengan senyum manis yang selama ini Aris sukai. Ia harus memastikan bahwa tidak ada satu pun kecurigaan yang merembes keluar sebelum waktunya tiba. Sore itu, Andini mendengar kabar dari Aris melalui pesan singkat. Sayang, pengerjaan beton sudah selesai lebih cepat. Aku pulang sore ini. Kangen masakanmu. Andini menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin. Tentu, Mas. Aku akan siapkan makan malam spesial untuk merayakan keberhasilan proyekmu, balasnya dengan jemari yang tenang. Andini segera bergerak. Ia pergi ke pasar swalayan, namun kali ini ia tidak membeli bahan makanan biasa. Ia membeli bahan-bahan terbaik untuk menu kegemaran Aris, sop buntut dengan rempah melimpah, ayam goreng lengkuas yang garing, dan sambal terasi yang aromanya membangkitkan selera. Ia memasak dengan ketelitian seorang profesional, seolah setiap bumbu yang ia ulek adalah bagian dari rencana besarnya. Pukul 7 malam, rumah mereka harum oleh aroma masakan. Meja makan kayu jati di tengah ruangan ditata dengan sangat apik. Taplak meja putih bersih digelar, lilin aroma terapi dinyalakan di sudut ruangan, dan 2 set peralatan makan terbaik mereka dikeluarkan. Andini sendiri mengenakan gaun rumah berwarna biru muda yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas riasan tipis. Ia terlihat seperti istri sempurna yang sedang menyambut pahlawannya kembali dari medan perang. Suara mobil SUV Aris memasuki garasi terdengar tepat pukul 7:30. Andini menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk memantapkan hatinya, lalu berjalan menuju pintu depan. Selamat datang, Mas, sapa Andini saat Aris melangkah masuk. Aris tampak kuyu, namun wajahnya langsung cerah saat melihat Andini yang berdandan cantik. Wah, ada acara apa ini? Kamu cantik sekali, sayang. Aris mendekat dan hendak memeluk Andini, namun Andini dengan halus berkelit, seolah sedang mengambil tas kerja suaminya. Kan aku sudah bilang di pesan tadi, ini perayaan kecil untuk kesuksesan proyekmu di kota sebelah. Kamu pasti lelah sekali mengawasi pengecoran beton sampai tidak bisa pulang berhari-hari, ujar Andini dengan nada suara yang begitu manis, hampir seperti madu yang menyembunyikan racun. Aris terkekeh, tampak lega karena istrinya tidak menaruh curiga sedikit pun. Iya, capek sekali. Tapi melihat sambutanmu seperti ini, rasanya lelahku hilang setengah. Setelah Aris mandi dan berganti pakaian, mereka duduk di meja makan. Aris menyantap sop buntut itu dengan lahap.
Ia bercerita panjang lebar tentang kendala teknis di lapangan, tentang cuaca yang tidak mendukung, dan tentang betapa bangganya sang direktur atas kinerjanya. Semua itu adalah kebohongan yang dirangkai dengan sangat rapi, dan Andini mendengarkannya dengan seksama, sesekali memberikan anggukan dan senyuman yang menyemangati. "Mas," potong Andini pelan di tengah cerita Aris. "Ya, sayang. Tadi aku sempat membereskan laci di ruang kerjamu. Aku menemukan brosur perumahan, Cendana Residence. Bagus sekali ya tempatnya," ujar Andini sambil menyesap tehnya perlahan. Gerakan sendok Aris terhenti sejenak. Ia menelan makanannya dengan susah payah. "Oh, itu cuma brosur titipan rekan kantor. Dia mau investasi di sana, jadi minta pendapatku karena aku orang lapangan." "Begitulah." "Oh, begitu ya? Sayang sekali. Aku pikir kamu mau beli satu untuk kita." "Di sana sepertinya lingkungannya tenang, cocok untuk membesarkan anak," lanjut Andini tanpa melepaskan pandangannya dari mata Aris. Aris mencoba tertawa, namun suaranya terdengar sedikit sumbang. "Nanti ya, kalau tabungan kita sudah cukup. Sekarang kita fokus dulu ke karir." Makan malam berlanjut, namun suasana yang tadinya hangat perlahan mulai mendingin. Aris mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan Andini, meskipun Andini tetap bersikap lembut. Setiap kali Aris mencoba mengalihkan topik ke hal lain, Andini akan menariknya kembali ke topik seputar masa depan dan kejujuran. "Mas, kamu pernah terpikir tidak? Bagaimana jika suatu saat salah satu dari kita memiliki rahasia besar yang disembunyikan?" tanya Andini tiba-tiba. Aris meletakkan sendoknya, nafsu makannya seolah menguap. "Kenapa bicaramu jadi aneh begitu, Andin? Rahasia apa?" Andini tersenyum, senyum yang kali ini tidak mencapai matanya. Ia berdiri dari kursi, berjalan menuju bufet di samping meja makan, dan mengambil sebuah amplop coklat besar yang sejak sore tadi ia sembunyikan di sana. "Tidak ada yang aneh, Mas. Aku hanya ingin kita berbagi semuanya malam ini. Sebagai perayaan atas berakhirnya semua, lembur panjangmu," kata Andini sambil meletakkan amplop itu tepat di samping piring Aris. Aris menatap amplop itu dengan dahi berkerut. "Apa ini?" "Hadiah kecil dariku. Silakan dibuka, Mas. Aku harap kamu menyukainya sama seperti kamu menyukai proyekmu di kota sebelah," bisik Andini. Udara di ruang makan itu mendadak terasa tipis. Aris ragu sejenak, namun akhirnya jemarinya yang gemetar mulai merobek segel amplop tersebut. Di dalam sana, bukan hanya kata-kata yang menunggu, melainkan akhir dari sandiwara hebat yang telah ia perankan selama setahun terakhir. Andini duduk kembali, menopang dagunya dengan kedua tangan, menanti dengan tenang saat satu persatu kepingan dosa suaminya tumpah ke atas meja makan yang indah itu. Lilin aromaterapi di tengah meja masih menari-nari, membiaskan cahaya remang yang kini terasa mencekam. Aris menarik tumpukan kertas dan foto dari dalam amplop coklat itu. Awalnya, gerakannya biasa saja, namun saat lembar pertama tersingkap, seluruh warna seolah lari dari wajahnya. Pucat pasi, Aris mematung seakan baru saja melihat hantu di tengah jamuan makan malamnya yang mewah. Di atas meja, berserakan foto-foto yang diambil Andini dengan sangat tajam. Ada foto Aris yang sedang mendorong kereta bayi dengan kaos oblong santainya, foto saat ia mengecup kening Sarah di teras rumah blok B12, hingga tangkapan layar akun media sosial Sarah yang memajang momen akikah putra mereka. "Andin, ini apa maksudnya?" Suara Aris bergetar, nyaris tidak terdengar. Ia mencoba membolak-balik foto itu dengan tangan yang gemetar hebat, berharap apa yang ia lihat hanyalah ilusi. "Bukannya sudah jelas, Mas?" Andini menjawab dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan gemuruh di dadanya. Ia kembali menyesap tehnya, menatap suaminya dengan tatapan yang kosong namun menghujam. "Itu adalah laporan progres proyek yang kamu kerjakan di kota sebelah. Ternyata proyeknya bukan berupa gedung beton, ya? Tapi seorang manusia kecil yang wajahnya sangat mirip denganmu." Aris terengah, ia mencoba mencari kata-kata, namun lidahnya seolah keluh. Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Sarah itu, dia hanya masa laluku yang datang dalam keadaan sulit, dan aku tidak tega." "Tidak tega?" Andini memotong dengan tawa getir yang menusuk telinga. "Tidak tega hingga kamu menikahinya secara siri?
Tidak tega hingga kamu membelikannya rumah di kompleks elit sementara aku di sini menghitung hari kapan kamu pulang? Jangan menghina kecerdasanku dengan alasan klise itu, Aris. Andini mengeluarkan satu lagi dokumen dari balik punggungnya, salinan akta kelahiran sang bayi yang berhasil ia dapatkan lewat koneksinya. Ia menggesernya ke arah Aris. Nama belakang bayi itu namamu, Mas. Tanggal lahirnya menunjukkan bahwa saat aku sedang menjalani prosedur pengobatan kesuburan yang menyakitkan tahun lalu, kamu sedang merayakan kehamilan wanita itu. Kamu membiarkan aku merasa gagal sebagai wanita, membiarkan aku merasa bersalah setiap malam karena tidak bisa memberimu anak, sementara kamu sudah punya cadangan yang siap sedia. Air mata yang sejak tadi ditahan Andini mulai menetes, namun ia tidak terisak. Ia tetap tegak. Setiap malam kamu pulang dan mengaku lembur, aku mencium aroma bayi di bajumu. Aku menemukan struk susu formula dan daster di mobil kita. Kamu bahkan tidak cukup pintar untuk menghapus jejakmu sendiri karena kamu sudah terlalu nyaman dengan kebohonganmu. Aris jatuh terduduk kembali di kursinya, kepalanya tertunduk dalam. Keangkuhannya sebagai pria yang sukses membagi waktu kini runtuh tak bersisa. Andin, aku mencintaimu. Demi Tuhan, aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku hanya ingin memiliki anak, dan Sarah memberikan itu. Aku hanya ingin membahagiakan semua orang. Membahagiakan semua orang. Andini berdiri, suaranya naik 1 oktav namun tetap terkendali. Kamu tidak membahagiakan siapapun, Aris. Kamu hanya memuaskan egomu. Kamu membuatku hidup dalam kebohongan selama setahun, dan kamu membuat wanita itu hidup dalam persembunyian. Kamu pengecut. Andini melemparkan cincin pernikahannya ke atas meja. Bunyi denting logam yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Selama 7 tahun, aku menjadi istri yang paling setia. Aku menjaga kehormatanmu, aku mengurus rumahmu, aku mencintaimu meski kita dalam kekurangan. Tapi malam ini, jamuan makan malam ini bukan untuk merayakan kesuksesanmu. Ini adalah pesta perpisahan untuk kita. Aris mendongak, matanya merah dan basah. Andin, tolong beri aku kesempatan. Aku akan mengurusnya. Aku akan mengatur waktu lebih baik lagi. Mengatur waktu? Andini menggeleng pelan, menatap suaminya dengan rasa jijik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kamu masih berpikir tentang mengatur waktu setelah semua ini terbongkar? Kamu benar-benar tidak punya hati. Pulanglah ke Cendana Residence, Mas. Rumah ini sudah bukan tempatmu lagi. Aku sudah menyiapkan koper-kopermu di depan pintu. Andini berjalan meninggalkan meja makan yang masih penuh dengan makanan enak yang kini terasa seperti sampah. Ia tidak menoleh lagi saat mendengar suara isak tangis Aris yang pecah di ruang makan. Konfrontasi itu berakhir bukan dengan teriakan atau piring yang pecah, melainkan dengan kebenaran dingin yang membekukan sisa-sisa cinta yang pernah ada. Di meja itu, Aris akhirnya sadar bahwa ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang mencintainya tanpa syarat, demi sebuah bangunan rumah tangga kedua yang ia bangun di atas pasir kebohongan. Malam itu, rumah yang selama 7 tahun menjadi saksi bisu pengabdian Andini terasa begitu asing. Suara isak tangis Aris di ruang makan terdengar seperti latar belakang yang memuakkan bagi Andini. Ia tidak merasakan kemenangan, juga tidak merasakan kelegaan yang instan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang sangat luas, seolah fondasi dunianya baru saja dicabut paksa. Andini berjalan menuju pintu depan. Di sana, 3 koper besar berisi pakaian dan barang-barang pribadi Aris sudah berjajar rapi. Ia telah mengemasnya diam-diam selama 2 hari terakhir, memilah setiap kenangan dengan hati yang membeku. Keluar, Mas, ucap Andini datar saat Aris menghampirinya dengan langkah gontai. Andin, ini sudah tengah malam. Tolong, biarkan aku bicara sekali saja. Kita bisa membicarakan pembagian waktu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aris mencoba meraih tangan Andini, namun Andini menariknya dengan sentakan tajam. Pembagian waktu. Andini tertawa hambar, matanya berkilat di bawah lampu teras. Kamu pikir aku ini apa? Proyek konstruksi yang bisa kamu bagi jadwalnya? Aku adalah istrimu, Aris. Satu-satunya yang sah secara hukum dan agama di mata negara ini. Tapi malam ini, aku melepaskan hak itu. Andini menyerahkan sebuah map biru yang sejak tadi ia siapkan di atas meja konsol dekat pintu.
Di dalamnya terdapat surat gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani di atas materai. Aku sudah menghubungi pengacara. Aku tidak menuntut harta gono gini yang berlebihan, aku hanya ingin rumah ini atas namaku sebagai kompensasi atas 7 tahun yang kau curi. Sisanya, bawalah ke kota sebelah. Berikan pada Sarah dan anakmu. Bangunlah istana pasirmu di sana sampai air pasang kejujuran meruntuhkannya, lanjut Andini. Aris menatap map itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi Andini yang lembut dan mudah luluh. Andini yang sekarang adalah wanita yang telah selesai dengan kesedihannya. Dengan sisa harga diri yang hancur, Aris menarik kopernya satu persatu menuju mobil SUV kantornya. Ia sempat menoleh di ambang gerbang, berharap ada gurat keraguan di wajah istrinya. Namun, Andini hanya berdiri tegak dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan pandangan yang lebih dingin daripada angin malam. Saat lampu belakang mobil Aris menghilang di tikungan jalan, Andini menutup pintu rumah dan menguncinya rapat-rapat. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, perlahan merosot hingga terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, ia menangis, bukan karena meratapi pengkhianatan Aris, tapi karena ia akhirnya bisa bernapas tanpa beban rahasia orang lain di pundaknya. Keesokan harinya, Andini bangun saat matahari sudah tinggi. Tidak ada sarapan yang harus disiapkan untuk pria yang berbohong. Tidak ada kemeja yang harus disetrika dengan aroma parfum yang mencurigakan. Ia menyeduh kopi untuk dirinya sendiri dan duduk di teras samping, menatap tanaman hiasnya yang mulai berbunga. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor baru yang tidak dikenalnya. Mbak Andini, saya Sarah. Mas Aris sudah menceritakan semuanya. Saya minta maaf, saya tidak tahu kalau dia masih berstatus suami Mbak secara aktif. Dia bilang Mbak adalah mantan istrinya yang sakit-sakitan dan dia hanya membantu biaya pengobatan. Andini tersenyum tipis. Aris bahkan membohongi wanita itu dengan cara yang sangat rendah. Ia tidak membalas pesan itu. Ia tidak ingin terjebak dalam drama antara dua wanita yang menjadi korban dari satu pria yang sama. Ia memblokir nomor itu, lalu menghapus semua kontak yang berhubungan dengan Aris. 1 bulan kemudian, Andini berdiri di depan kantor pengadilan agama. Proses perceraiannya berjalan lebih cepat dari yang ia duga karena Aris tidak pernah hadir di persidangan. Kabarnya, Aris sedang menghadapi masalah di kantornya karena penggunaan mobil dinas dan biaya operasional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama ia lembur di kota sebelah. Andini menghirup udara pagi dengan dalam. Ia mengenakan pakaian berwarna cerah, warna yang dulu jarang ia pakai karena Aris lebih suka ia terlihat sederhana. Ia melangkah menuju tempat parkir, di mana sebuah hidup baru telah menantinya. Ia telah memutuskan untuk menjual rumah lama mereka dan pindah ke kota lain untuk membuka toko bunga impiannya yang sempat tertunda. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di kompleks cendana Blok B12. Apakah Aris tetap bersama Sarah, atau apakah kebohongan Aris kembali memakan korban baru, itu bukan lagi urusannya. Andini menyalakan mesin mobilnya. Ia melihat pantulan dirinya di spion, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan akhirnya bebas. Perjalanan menuju kota sebelah telah memberinya luka, namun luka itu pulalah yang membukakan matanya bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Langkah kakinya kini terasa ringan. Andini tahu, di suatu tempat di depan sana, ada kehidupan yang jujur dan tulus yang menantinya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun lagi mencuri aromanya, waktunya, apalagi harga dirinya. Temat